Debat ini akan saya mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Tatkala kecerdasan buatan melampaui batas manusia, kita tidak boleh mundur dalam bayang-bayang, melainkan menyalakan lentera untuk menerangi masa depan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Jeffrey Juniarta Ahmad Habibi selaku tim pro debat bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025 perwakilan SMA Negeri 2 Jember dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya lahirnya singularitas teknologi dengan mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Dewan juri yang terhormat, hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengajak Anda semua untuk membayangkan dunia di mana penyakit bisa dideteksi bahkan sebelum gejala muncul, dunia di mana pendidikan terbaik bisa diakses anak-anak di pelosok desa terpencil, dunia di mana energi bersih mengalahkan polusi, dan krisis global bisa ditangani dengan prediksi akurat. Inilah wajah singularitas teknologi, bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang sudah kita jalani, Dewan juri yang terhormat. Yang pertama, dari sektor kesehatan. Sebuah studi terbaru dari Microsoft membuktikan bahwa sistem AI mereka mampu mendiagnosis 85% kasus sulit, sedangkan dokter manusia hanya 20%. Bahkan dengan biaya 20% lebih rendah, Dewan juri yang terhormat. Ini artinya singularitas bukan hanya teori, tetapi penyelamat nyata yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Ini bukan sekedar teknologi, tetapi solusi konkret untuk memperluas akses kesehatan, menekan biaya, dan menyelamatkan hidup. Tim kontra tidak bisa menolak bukti seperti ini. Kedua, dari sisi ekonomi, data PYC menunjukkan bahwa kontribusi AI perekonomian dunia akan mencapai 15,7 triliun dolar pada tahun 2030. Bahkan laporan Reuters pada tahun 2024 menegaskan bahwa sektor yang menggunakan AI tumbuh 4,3% lebih produktif dibanding sektor yang tidak menggunakannya. Ini sudah jelas bahwa singularitas bukan penghalang pekerjaan tetapi penggerak kesejahteraan. Dan juga pasar AI dalam energi diperkirakan tumbuh dari 11 miliar US dollar di tahun 2024 ke 54,8 miliar US dollar pada tahun 2030 dengan CAGR 30,2%. Ini mengubah singularitas bukan ancaman tetapi multiplier ekonomi global. Ketiga, di dunia pendidikan, AI terbukti meningkatkan keterlibatan siswa hingga 67% dan efektivitas belajar naik hingga 30%. Bayangkan saja, Dewan juri yang terhormat, dengan singularitas setiap anak dapat belajar sesuai kemampuan mereka sendiri tanpa terhambat sistem yang kaku. Ini adalah langkah menuju keadilan pendidikan yang selama ini kita impikan. Studi di Australia juga mencatat atau menghasilkan bahwa peningkatan kualitas jawaban murid hingga 47% dengan platform AI dalam belajar. Dengan bukti ini, singularitas membuka pintu keadilan pendidikan, akses merata dan efektif yang sulit dibantah. Keempat, singularitas mendorong atau membantu dalam sektor lingkungan. Mengapa demikian? Karena AI sudah terbukti mampu mengurangi konsumsi energi industri hingga 40% dan meningkatkan efisiensi turbin angin hingga 20%. Bahkan, laporan MIT menyebutkan bahwa dengan AI, emisi karbon bisa ditekan secara signifikan. Singkatnya, singularitas adalah senjata kita untuk melawan krisis iklim. Stanford HAI mencatat efisiensi energi hardware meningkat 40% tiap tahun dan biaya inference menurun hingga 280 kali dalam 2 tahun terakhir. Data ini menunjukkan singularitas juga didorong ke arah keberlanjutan, bukan eksploitasi. Yang kelima, singularitas juga membantu dalam efisiensi energi. Mengapa demikian? Karena Google melaporkan bahwa dalam 1 tahun terakhir, konsumsi energi per query AI turun 33 kali lipat dan jejak karbon berkurang 44 kali lipat. Artinya, singularitas bukan mesin boros energi, melainkan teknologi yang semakin ramah lingkungan. Google menyatakan satu query AI mengkonsumsi rendah energi dan air, meski data ini menuai kritik atau pendekatan metriknya. Namun langkah ini menunjukkan kesadaran industri supaya lebih transparan dan efisien. Jika dibarengi regulasi kuat, singularitas akan lebih ramah lingkungan. Yang keenam, dalam penanganan krisis global, AI mampu memprediksi bencana dengan akurasi hingga 80% dan mengurangi resiko kerugian iklim sebesar 35%. Ini bukan sekedar data, Dewan juri yang terhormat, ini bukti bahwa singularitas bisa menyelamatkan umat manusia dari ancaman nyata. Yang terakhir, saya tegaskan sekali lagi bahwa Dewan juri yang terhormat, sebuah bukti ini menunjukkan singularitas bukan musuh, tetapi sahabat peradaban. Menolak singularitas sama halnya dengan menolak masa depan yang lebih sehat, lebih makmur, lebih pintar, lebih hijau, dan lebih aman. Di Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan debat sekalian, mereka yang memilih berdiri di tepi sejarah hanya akan menjadi penonton, tetapi mereka yang berani menyalakan layar biru, merekalah yang menulis masa depan. Saya selaku tim pro memilih untuk menulis masa depan bersama singularitas teknologi. Sekian, terima kasih. Bangga menjadi tim pro.